مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Anak soleh-solehah, semoga di puasa pada hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Bu Guru memberikan kultum tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam, Bu Guru ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, Nabi Yakub adalah Nabi dan Rasul yang ke-10. Di sini Bu Guru akan mengenalkan Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan anak Nabi Ishak dan Rafiko. Sedangkan Nabi Ishak sendiri adalah Nabi Ibrahim dan dari Siti Sarah. Jadi Nabi Yakub adalah cucu dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak sendiri memiliki 2 orang anak kembar, yaitu Yakub dan Is. Keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang. Nabi Yakub sendiri memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sedangkan sebaliknya Is adalah seorang yang bertabiat yang kurang baik. Di sini Bu Guru akan memperkenalkan kisah saudara Nabi Yakub. Seperti yang sudah disebutkan, Nabi Yakub memiliki seorang saudara kembar bernama Is. Keduanya adalah saudara yang kurang rukun. Hal ini terjadi karena Is selalu mengejek adik kembarnya itu. Namun Yakub memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Dia memiliki kesabaran sejak terlihat waktu beliau masih kecil. Meski sudah selalu diejek oleh kakaknya, Yakub tidak pernah membalasnya. Beliau hanya memberitahu ayahnya, Nabi Ishak, tentang tabiat Is. Kemudian Nabi Ishak pun memberikan nasihat kepada kedua anaknya agar selalu rukun sebagai saudara. Tetapi Is tidak mengubah sikap sama sekali. Saat beranjak dewasa, sikap Ishak tidak kunjung berubah dan selalu berlaku buruk kepada Yakub. Oleh karena itu, Yakub diutus oleh sang ayah untuk bertemu dengan pamannya di Paddan Aram atau yang disebut dengan Irak. Paman Nabi Yakub tersebut bernama Syekh Laban, yang merupakan saudara dari ibunya, yaitu Rafiko. Sebagai anak yang berbakti, Yakub mengikuti perintah kedua orang tuanya. Beliau pun
berjalan menyusuri gurun pasir sampai ke Irak. Saat siang hari, Yakub memilih untuk beristirahat. Beliau baru mulai berjalan pada malam hari. Dilakukan agar perjalanan tidak terlalu melelahkan. Saat beristirahat, di tengah perjalanannya, Yakub tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, beliau menerima wahyu pertamanya. Wahyu tersebut adalah tanda bahwa Yakub diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Sebelum sampai di rumah Syekh Laban, Yakub terlebih dahulu bertemu dengan putrinya, yaitu Rahil, yang bernama Rahil. Yakub segera menyampaikan surat yang dititipkan oleh Nabi Ishak kepada Syekh Laban. Rupanya surat tersebut berisi niat Nabi Ishak untuk menjodohkan Yakub dengan putri Syekh Laban. Namun, Syekh Laban mengajukan syarat kepada Yakub. Syarat tersebut adalah mengembalakan kambing-kambing selama 7 tahun. Yakub pun menerima dan menjalankan tugas dengan baik. Setelah 7 tahun Yakub menagih janji dan ingin menikahi dengan Rahil. Syekh Laban tidak langsung menyetujui hal itu. Yakub diharuskan untuk menikahi kakaknya Rahil yang bernama Laya terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa menikah dengan Rahil. Setelah Laya dan Rahil menikah, merasa sangat bahagia karena diperistri oleh Nabi Yakub. Keduanya ingin memberikan hadiah kepada Nabi Yakub sebagai balasan atas kebaikan sang suami. Namun, perlu waktu bagi mereka untuk menemukan hadiah yang cocok untuk Nabi Yakub. Kemudian, Rahil teringat akan 2 orang pembantunya yang sangat cantik. Mereka adalah bernama Zulfa dan Balha. Laya dan Rahil sepakat untuk menikahkan kembali Nabi Yakub dengan 2 pembantunya tersebut. Niat itu disampaikan kepada Syekh Laban. Meskipun terkejut, Syekh Laban menyetujui niat kedua putrinya. Kemudian dinikahilah Nabi Yakub dengan Balha dan Zulfa. Dari 4 orang istri tersebut, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Ke-12 anak Nabi Yakub disebut dengan julukan Al-Asbat. Artinya, jumlah anak Nabi Yakub yaitu 12 orang. Bisa juga diartikan sebagai kabilah, yaitu mereka memiliki 1 ayah atau nenek moyang. Anak-anak Nabi Yakub kemudian menjadi ayah dari kabilah atau sahabat Bani Israel karena masing-masing juga memiliki banyak keturunan. Di akhir hidupnya, kisah Nabi Yakub menderita sakit. Sebelum hidupnya berakhir, beliau mengumpulkan semua anaknya. Anak-anaknya Nabi Yakub juga diberi pesan untuk selalu beramal saleh serta menjaga keimanannya. Peristiwa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 133 yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub?
ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Mukjizat Nabi Yakub. Setelah memahami kisah Nabi Yakub di atas, ketahui juga mukjizat yang dimilikinya. Terdapat 3 mukjizat Nabi Yakub tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, dapat menafsirkan mimpi. Di dalam surat Yusuf ayat 4-6, yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.' Dia atau ayahnya berkata, 'Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia.' Dan yang kedua adalah memiliki keturunan yang solih. Di atas disebutkan Nabi Yakub memiliki banyak keturunan dan semuanya termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 133, yang artinya, "Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, hanya berserah diri kepadanya.' Dan yang ketiga, mukjizat yang ketiga yaitu berilmu tinggi. Mukjizat yang ketiga yaitu memiliki tingkatan ilmu yang tinggi merupakan mukjizat berikutnya yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Hal tersebut dijelaskan pada surat As-Sod ayat ke-45 yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi." Apa sajakah keteladanan Nabi Yakub? Yang pertama, Nabi Yakub adalah seorang ayah yang sangat teladan. Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kesabaran. Kesabaran Nabi Yakub tercermin dari semua kisahnya. Yang ketiga, adil dan bijaksana. Terdapat 4 orang istri yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Demikianlah penjelasan dari kisah Nabi Yakub yang sangat berbakti kepada kedua orang tua dan keteladanannya. Ketika menjadi ayah, Nabi Yakub senantiasa memberikan nasihat pada anak-anaknya untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisahnya sebagai umat muslim bisa mempelajari dan mengambil sisi positif dan hikmah untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Bu Guru akhiri kultum pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.
La ilaha illallah wallahu akbar.